Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang menyambut calon para pemimpin masa depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kami di pondok pesantren menyambut calon-calon santri yang mereka hakikatnya adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kenapa saya sebut mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yuni waj'alna lil muttaqina imama." Ini adalah doa yang senantiasa diungkapkan dan dilantunkan kita semua, yaitu para orang tua ketika menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solehah. Dan kita menginginkan mereka, di antara mereka menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ketika orang tua sudah mengazamkan diri, sudah mengkomitmenkan dirinya untuk memasukkan putra-putrinya ke pesantren, maka hakikatnya dia telah berazam untuk menjadikan anak-anaknya anak yang soleh dan berazam agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang akan meneruskan kepemimpinan masa depan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memasukkan anak ke dalam pesantren itu pasti punya alasan. Nah, alasan yang paling utama adalah orang tua menginginkan putra-putrinya menjadi anak-anak yang selalu berada dalam lingkungan kebaikan. Ya, kita tahu hari ini betapa banyak sekali masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, anak-anak yang kurang terdidik, anak-anak yang hanya bermain-main saja, apalagi di masa pandemi ini, mungkin hari-harinya anak-anak cuma bermain HP, cuma bermain game dan yang lainnya. Maka solusi orang tua adalah ketika sudah tidak mampu mengendalikan anak-anaknya, itu adalah memasukkan anak ke dalam pesantren, dan itu adalah pilihan yang tepat, dan itu adalah tanggung jawab orang tua. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan arahan kepada kita dalam sabdanya, bahwa orang yang senantiasa berada dalam lingkungan yang baik, lingkungan orang-orang yang beriman itu seakan-akan mereka bergaul dengan tukang minyak wangi. Walaupun dia tidak membeli minyak wangi, tetapi dia akan mendapatkan baunya. Mungkin anak-anak kita ketika belajar di pesantren itu mereka tidak dapat ilmu yang banyak, tapi mereka dapat lingkungan yang baik. Mereka akan terwarnai nanti, sholatnya minimal, ibadahnya minimal, kata-katanya minimal. Ini akan terwarnai karena kemampuan anak kita dalam menerima kan berbeda-beda. Kemampuan anak kita menerima ilmu itu berbeda-beda. Biidznillah, dan sangat bersyukur kepada Allah kalau anak kita dapat menerima ilmu yang banyak. Mereka bisa hafal Quran, mereka mengerti hadis, mereka mengerti fikih, mereka mengetahui ilmu pengetahuan yang ada di dalam pondok itu. Ini alasan pertama, karena ketika mereka dibiarkan dalam lingkungan yang tidak baik, yang anak-anak hanya bermain game, mungkin hanya kesana kemari, maka Rasulullah menyebutnya mereka seperti orang yang bermain atau bergaul dengan seorang penjual, mohon maaf, bukan merendahkan sebuah profesi, adalah seperti penjual arang. Walaupun mereka tidak bersamanya, walaupun mereka tidak beli arangnya, tapi mereka kena hitamnya. Ini orang yang anak-anak yang dalam lingkungan yang buruk. Anak-anak mungkin kita baik, tapi ketika mendengarkan kata-kata yang buruk, akhirnya mereka ikut berkata-kata buruk. Nah, ini mungkin mereka ibadahnya sudah tidak terkontrol lagi. Nah, ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah orang tua pasti ketika memondokkan anaknya, mereka ingin anaknya bisa
ya, belajar agama dengan baik, ya, bisa berakhlak dengan baik. Nah, ini adalah tujuan yang sangat luar biasa. Kenapa? Anak soleh itu ukurannya yang paling dominan adalah ukuran ibadah dan ukuran akhlaknya. Karena di pesantren 24 jam ini akan dikontrol, di pesantren 24 jam akan dibimbing bagaimana ibadahnya, akan diajarkan beribadah dengan baik, berakhlak dengan baik, ya, oleh ustadz-ustadz yang insya Allah yang sabar, ya, dan telaten gitu ya. Tentu di sini juga tidak kemudian orang tua memaksakan diri, ya, harus mencari pesantren yang harus fix gitu ya, tidak ada kesalahan sama sekali, tentu tidak ya. Di dalam pesantren pasti banyak kekurangan juga, dan ini harus dipahami oleh orang tua gitu ya. Tentu ketika anak di dalam rumah tidak pernah dimarahi orang tua, bisa jadi di pesantren anak akan dimarahi orang tua oleh ustadz-ustadznya. Dan ini harus dipahami juga. Mungkin kadang bisa dihukum oleh ustadz-ustadzahnya. Nah, ini dua alasan paling dominan menurut saya, ya, orang tua itu memondokkan anaknya ketika mereka menginginkan anak itu solih dan solehah. Nah, tentu orang tua yang memasukkan anak ke pondok juga menginginkan anaknya untuk menjadi pemimpin. Nah, di pondok pesantren ini akan dilatih bagaimana anak untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana caranya? Kemandirian. Pemimpin itu harus memiliki jiwa kemandirian. Di dalam rumah kadang anak manja sekali. Apa-apa harus dilayani, apa-apa harus diberi. Tapi di pondok mereka harus berbuat sendiri, mandiri, berpikir sendiri, bagaimana mencuci sendiri, menyetrika sendiri, dan mereka harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Inilah sifat kepemimpinan. Ya, inilah sifat kepemimpinan. Di dalam pondok pesantren dilatih kesederhanaan, dan inilah sifat pemimpin, tidak boleh bermegah-megahan. Dia harus bersifat sederhana karena Rasulullah menganjurkan untuk kita bersikap zuhud, sederhana, ya, tidak berlebih-lebihan. Di dalam pondok pesantren anak-anak dilatih untuk bagaimana, ya, berkonsekuensi dengan segala ucapannya, perbuatannya. Maka di sana ada hukuman, kadang ada reward, ada hadiah dan yang lainnya. Ya, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Di dalam pesantren mereka harus sibuk, ya, 24 jam mereka banyak sekali kegiatan, dan seorang pemimpin mereka harus berani mengorbankan waktunya, ya, mengorbankan waktunya untuk umat, untuk orang lain. Dan di dalam pesantren mereka dilatih. Berbeda ketika mereka di dalam rumah, mereka kurang memikirkan dirinya, semuanya harus sesuai keinginannya. Tapi di pesantren mereka tidak akan mungkin bisa di situ. Mereka akan selalu belajar untuk menjadi mandiri, ya. Dan di dalam pesantren banyak sekali aktivitas-aktivitas, ya, yang akan mengarahkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan kita sudah membuktikan betapa banyak anak-anak pesantren yang kemudian mereka menjadi pemimpin bangsa, pemimpin agama, ya. Kita lihat Pak Azim Muzadi, Pak Din Samsudin, mungkin Hidayat Nur Wahid, ya, kemudian masih banyak lagi para ulama yang mereka juga menjadi pemimpin, bahkan wakil presiden kita pun dari santri, ya. Ini alasan, ya, tidak salah Bapak Ibu ketika masukkan anak ke dalam pesantren, apapun itu pesantrennya, mau pesantren modern ataupun tidak modern, ya, Bapak Ibu sudah tepat untuk mengantarkan anak Bapak Ibu, ya, karena mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir pintar dan tidaknya, ya, anak Bapak Ibu ketika mereka sudah sujud kepada Allah, itulah yang paling membahagiakan buat Bapak Ibu. Salam dari saya, ya, selamat, ya, kita orang tua yang sudah mengambil keputusan untuk menaruh anak kita di pesantren, itu adalah keputusan tepat, dan saya menyambut gembira anak-anak Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.